Beruntung ya, kondektur dan penumpang yang berada di dalam oplet berhasil selamat. Namun nasib buruk menimpa Pak Emen karena kelistrikan dari oplet menyambar ke sebuah tangki bahan bakar sehingga membakar oplet dan Emen yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Udah gak asing lagi nih setiap mendengar nama Tanjakan Emen bagi warga Ciater, Subang. Daripada penasaran, langsung aja kita bacain ceritanya. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Tanjakan yang sering diperbincangkan masyarakat terkait kisah mistis hingga tragedi berdarah. Nah, kali ini kita akan membahas asal-usul Tanjakan Emen yang terletak di Jalan Raya Subang, Jawa Barat, Kecamatan Ciater. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Subang dan Bandung Barat ini memang sering terjadi kecelakaan. Medan jalannya yang berkelok ditambah turunan curam seringkali membuat rem kendaraan menjadi panas dan mengalami rem blong. Ini dia sosok Wahyu yang berusia 77 tahun, anak sulung dari Taing ataupun yang lebih dikenal dengan nama Emen. Sosok yang menjadi urban legend terjadinya kawasan itu menjadi kawasan yang angker. Wahyu menceritakan asal-usul Tanjakan Emen itu menjadi angker. Menurut cerita dari Wahyu, tragedi kecelakaan yang menimpa Emen terjadi di tahun 1956. Emen sedang membawa kendaraan oplet dari arah Lembang menuju Jalan Cagak. Kecelakaannya itu di bulan Desember tahun 1956. Kejadian itu dialami oleh ayah Wahyu, yaitu Emen, yang sedang membawa oplet dari Lembang mau ke Jalan Cagak, Subang, di daerah Cicenang. Nah, ketika berada di daerah Cicenang, remnya itu blong sampai menabrak sebuah tebing dan masuk ke jurang. Wahyu berkata seperti itu, yang dirangkum dari beberapa sumber. Nah, ini adalah kesaksian dari anak sulungnya Emen. Saat itu di dalam oplet yang dikendarai oleh Pak Emen terdapat kondektur dan satu orang penumpang. Beruntung ya, kondektur dan penumpang yang berada di dalam oplet berhasil selamat. Namun nasib buruk menimpa Pak Emen karena kelistrikan dari oplet menyambar ke sebuah tangki bahan bakar sehingga membakar oplet dan Emen yang ada di dalamnya. Ada satu penumpang dan kondekturnya. Jadi ada 3 orang penumpang nih di dalam oplet tersebut. Alhamdulillah kalau yang lain masih selamat karena keburu lompat. Tapi Pak Emen kena api yang dari tangki bensin itu jadi kebakar gitu. Jadi mobilnya tuh meledak dan opletnya yang dikendarai terbakar. Jadi oplet itu masuk ke dalam jurang dan posisinya terbalik. Karena oplet itu tangki bensinnya di samping supir, terus dekat nih sama kelistrikan juga. Jadi mudah terbakar bensin karena konsleting listrik. Saat setelah kecelakaan terjadi, Emen masih dalam keadaan hidup dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ranca Badak yang sekarang menjadi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Setelah menjalani perawatan selama 2 bulan di Rumah Sakit Ranca Badak, nyawa Emen tak tertolong dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Terus habis kecelakaan itu dibawalah ke Rumah Sakit Ranca Badak, kalau sekarang namanya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tidak langsung meninggal tuh di tempat, tapi dibawa ke rumah sakit dahulu ya. Wahyu mengungkapkan, saat ini letak makam Taing atau Emen terletak di Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang. Walaupun keluarga dari Emen lebih banyak yang tinggal di daerah Subang, sampai sekarang itu nama sebutannya, makamnya bukan di daerah sini atau Subang, tapi makamnya kan di Jayagiri karena memang aslinya orang Lembang. Wahyu berkata seperti itu. Sejak tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengubah nama kawasan Tanjakan Emen menjadi Tanjakan Aman. Dilansir dari Detik News, selain Kemenhub, kesepakatan penggantian nama Tanjakan Emen jadi Tanjakan Aman ini melibatkan Komisi 4 DPR Jawa Barat, Jasara Harja, serta Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, itu adalah cerita Wahyu, anak sulung Emen, soal Tanjakan Emen yang melegenda. Menurut kalian gimana nih?
Apakah kejadian-kejadian mistis itu disangkut pautan dengan meninggalnya Emen yang terbakar dalam sebuah kecelakaan oplet? Dan ini adalah beberapa daftar kecelakaan di Tanjakan Emen. Tragedi maut yang terjadi di desa Cicenang, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, yaitu pada 12 Maret 2018. Sebelumnya pada Sabtu 10 Februari 2018. Hal ini bukan untuk pertama atau kedua kalinya terjadi kecelakaan di tempat tersebut. Sebelumnya, kecelakaan juga terjadi pada 7 Oktober 2011 yang membawa rombongan turis kehilangan kendali dan menabrak tebing jalan. Kemudian 1 Oktober 2012, bus pariwisata membawa belasan penumpang kehilangan kendali dan terguling hingga menyebabkan korban terlempar. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 3 orang meninggal dunia. Pada 17 Juni 2014, sebuah bus pariwisata membawa rombongan pelajar SMA Al-Huda Cengkareng mengalami remblong, kemudian menabrak 9 mobil yang melintas di depannya. Peristiwa ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Lalu, pada 2 Agustus 2014 silam, terdapat sebuah bus pariwisata mengalami remblong dan menabrak satu motor. Bus tersebut bermuatan 60 penumpang. Dalam kecelakaan ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Pada 24 April 2017, kecelakaan di Tanjakan Emen juga terjadi. Sebuah minibus melaju dari arah Bandung menuju Subang kehilangan kendali dan menabrak 1 motor serta 2 mobil lainnya. Akibatnya, sebanyak 1 orang meninggal dunia. Pada 10 Februari 2018, terjadi kecelakaan terbesar di Tanjakan Emen. Sebuah bus terguling dan mengakibatkan 27 orang meninggal dunia. Bus pariwisata terguling di Tanjakan Emen, Subang pada Sabtu 10 Februari 2018, yaitu jam 5 sore, mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 27 orang. Jumlah data korban meninggal tersebut dikatakan oleh Kapolres Subang AKBP M. Joni. Disebutkan juga kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan bus berplat nomor F7959AA yang terbalik dan kendaraan roda 2 yang tertabrak oleh bus tersebut. Menurut data yang didapat, kendaraan bus pariwisata berisikan 50 orang penumpang. Adapun lokasi kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Raya Bandung, Subang, Kampung Cicenang, Ciater Subang atau Tanjakan Emen. Bus tersebut melaju dari arah Bandung menuju Subang. Diketahui masih ada korban yang tergencet dalam bus tersebut. Rombongan bus pariwisata datang dari arah Bandung menuju Subang. Sesampainya di turunan, kendaraan bus terbalik dan menabrak sepeda motor Honda Beat, kata Habib Humas Polda Jawa Barat AKBP Hari Suprapto melalui pesan singkat. Nah, itu dia sejarah singkat Tanjakan Emen yang melegenda dengan keangkerannya, yaitu disampaikan oleh Wahyu, anak sulung dari Tiung ataupun yang lebih dikenal Emen. Jika kalian ada cerita horor yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email yang ada di bawah kolom deskripsi ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita yang saya bacain, mohon maaf. Jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.